Daun sirsak dengan nama latin Annona muricata Linn habitatnya sendiri tersebar luas di seluruh Indonesia. Morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing. Permukaan daun mengkilap, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Bagian belakang daun berwarna hijau muda. Daun sirsak memiliki bau tajam menyengat khas dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm. Daun sirsak Annona muricata Linn adalah tanaman yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid. Antioksidan yang terkandung dalam daun sirsak antara lain adalah vitamin C. Pemilihan bahan baku Simplicia daun sirsak dilakukan di Duku Sinango, Desa Sinango Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan pada hari Jumat 17 September 2021 pada pukul 6.30 WIB. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku tanaman. Pengambilan atau pengumpulan daun sirsak diambil dari pohonnya langsung dengan cara menggunakan alat bantu seperti gunting atau pisau. Ambil secukupnya daun sirsak yang kita butuhkan untuk membuat Simplicia. Pengumpulan daun sirsak dilakukan pada pagi hari dikarenakan senyawa antioksidan yang terdapat pada daun sirsak masih banyak. Daun sirsak pada pagi hari masih segar dan pada pagi hari daun mulai melakukan fotosintesis. Hal yang perlu diperhatikan pada proses pengumpulan bahan Simplicia adalah bagian tanaman, umur atau tingkat kedewasaan tanaman, lokasi tumbuh, waktu pemanenan, dan cara pengumpulan. Setelah pengumpulan bahan daun sirsak, kita perlu melakukan sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan pengotor anorganik berasal dari luar tanaman, contohnya tanah dan kerikil. Pengotor organik, contohnya bagian tanaman lain seperti rumput atau bagian lain dari tanaman yang tidak digunakan, dan bagian yang rusak karena termakan ulat atau busuk dan kering pada bahan daun sirsak yang segar.
Tahapan yang selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian bahan dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air mengalir dan air bersih, misalnya dari mata air, air sumur, atau air pam. Setelah melakukan proses pencucian, daun sirsak perlu perajangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat waktu pengeringan dan bertujuan untuk memperluas permukaan daun sehingga lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebih. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu proses pengeringan. Proses pengeringan ada dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Pada kali ini kita menggunakan pengeringan secara alami, yaitu dengan sinar matahari langsung dan simplisia ditutupi oleh kain hitam agar penyerapan panas lebih efektif. Proses pengeringan simplisia terutama bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi kapang dan bakteri. Yang kedua, menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktif. Setelah proses pengeringan selama 4-5 hari, kita perlu melakukan sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong, pengeringan yang tidak merata, dan bahan yang rusak. Tujuan dari sortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotoran-pengotoran lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Selanjutnya kita masuk ke tahapan akhir, yaitu tahapan penyimpanan. Setelah tahapan pengeringan dan sortasi kering selesai, maka simplisia perlu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur antara simplisia satu dengan lainnya. Untuk persyaratan wadah yang akan digunakan sebagai pembungkus simplisia adalah harus inert, artinya tidak bereaksi dengan bahan lain, tidak beracun, mampu melindungi bahan simplisia dari cemaran mikroba, kotoran, serangga, penguapan bahan aktif, serta dari pengaruh cahaya, oksigen, dan uap air.